Halo, Assalamualaikum. Saya Cindy Putri Asni akan memaparkan materi mengenai PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi. Berikut merupakan perkembangan PSAK 7 dimulai tahun 1994 mengenai pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dilanjut tahun 2010 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi, 2014 hingga yang terakhir penyesuaian tahun 2015. Berikut merupakan ruang lingkup PSAK 7. Yang pertama, ada mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Yang kedua, mengidentifikasi saldo termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi. Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf A dan B, dan menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Transaksi dan saldo pihak berelasi dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha entitas diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. Transaksi dan saldo pihak berelasi dalam kelompok usaha dieliminasi kecuali untuk transaksi dan saldo antara entitas investasi dengan entitas anak yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi kelompok usaha tersebut. Selanjutnya ada latar belakang. Mengapa diperlukan pengungkapan pihak-pihak berelasi? Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas. Pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi di mana pihak-pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukannya. Laba rugi dan posisi keuangan entitas dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak berelasi, bahkan jika transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak terjadi sekalipun. Selanjutnya, ada pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, ada anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas. Mereka dapat termasuk pasangan hidup dan anak dari individu, anak dari pasangan hidup individu, ataupun tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu. Selanjutnya, entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja sebagaimana dalam PSAK 24 imbalan kerja, termasuk imbalan kerja yang menerapkan PSAK 53 pembayaran berbasis saham. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayarkan, terutang, atau diberikan oleh entitas atau untuk kepentingan entitas ataupun imbalan jasa yang diberikan kepada entitas. Kompensasi terdiri dari imbalan kerja jangka pendek seperti upah, gaji, dan lain-lain, imbalan pasca kerja seperti pensiun, dan lain-lain. Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar, bonus, dan bagi laba, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Selanjutnya, ada personil manajemen kunci. Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas entitas, baik eksekutif maupun bukan eksekutif dari entitas. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut. Yang pertama, entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama. Yang kedua, satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain. Yang ketiga, kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. Yang keempat, satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain. Yang kelima, entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor. Yang kelima, entitas yang dikendalikan atau dikendalikan oleh bersama. Yang ketujuh, entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut. Si pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Berikut merupakan bukan pihak-pihak berelasi. Yang pertama, ada dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama. Yang kedua, dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama. Yang ketiga, penyandang dana, sertifikat dagang, entitas pelayanan publik, dan lain-lain. Yang keempat, ada pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum. Selanjutnya, ada pengungkapan seluruh entitas. Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antar mereka. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut. Yang pertama, ada imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Jika entitas memperoleh jasa personil manajemen kunci dari entitas lain atau entitas manajemen, maka entitas tidak disyaratkan untuk menerapkan persyaratan dalam paragraf 17 atas imbalan yang dibayarkan atau terutang oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen. Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam satu periode, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, informasi mengenai transaksi dan saldo termasuk komitmen yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya pengungkapan meliputi jumlah transaksi, jumlah saldo termasuk komitmen, penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu. Pengungkapan yang dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut ini. Pos yang memiliki sifat yang serupa dapat diungkapkan secara agregat kecuali ketika pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi-transaksi pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan entitas. Entitas pelapor dikecualikan dari persyaratan pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo termasuk komitmen dengan pemerintah yang memiliki pengendalian atau pengendalian bersama. Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian di paragraf 25, maka entitas mengungkapkan mengenai transaksi dan saldo terkait yang dirujuk paragraf 25, yaitu nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor. Yang kedua, informasi dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan. Perbandingan PSAK 7 tahun 2015 dengan PSAK 7 tahun 2014. Dalam PSAK 7 2014 tidak diatur mengenai definisi, sedangkan dalam PSAK 7 2015 menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi. Dalam PSAK 7 tahun 2014 tidak diatur mengenai pengungkapan seluruh entitas, sedangkan dalam PSAK 7 tahun 2015 diungkapkan dalam paragraf 17A dan paragraf 18A.
PSAK 7 tahun 2014 menetapkan judul tanggal efektif sebelum paragraf 28-28B, sedangkan PSAK 7 tahun 2015 melakukan perubahan terhadap judul tanggal efektif sebelum paragraf 28-28C menjadi tanggal efektif dan ketentuan transisi. Selanjutnya ada contoh ilustrasi. Contoh 1, pengecualian pengungkapan. Pemerintah secara langsung dan tidak langsung mengendalikan entitas 1, 2, A, B, C, dan D. X personil manajemen kunci entitas 1. Laporan keuangan entitas A. Pengecualian untuk transaksi dengan P, 1, 2, B, C, dan D. Pengecualian tidak berlaku untuk transaksi dengan X. Contoh yang kedua, entitas asosiasi dan entitas anak. Yang pertama, untuk laporan keuangan induk, entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi dengan kelompok usaha. Untuk laporan keuangan induk, entitas A, B, C, dan entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi. Untuk laporan keuangan entitas anak A terdiri dari induk, entitas B, C, dan entitas 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi. Laporan keuangan tersendiri B, induk A, C, 1, 2, 3 merupakan pihak berelasi. Laporan keuangan 1, induk A, B, C, 2 merupakan pihak berelasi, sedangkan entitas 3 bukan. Sekian pemaparan mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.